Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur-batur dimanapun Anda berada, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Kembali lagi bersama saya Ibra di channel YouTube Ruang Singo. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, like videonya dan juga nyalakan tombol loncengnya agar kami semakin semangat membuat konten cerita horor dan channel ini semakin berkembang. Sebelumnya disclaimer terlebih dahulu, seluruh nama, tempat dalam cerita ini telah kami samarkan. Seorang bapak parubaya, sebut saja namanya Sugi, berpenampilan lusuh dan penuh luka lebam di wajahnya, mendatangi kawan lama yang dikenal dekat dengan klinik. "Ji, bantu aku toh. Jual anak betulan apa bisa bikin kaya?" Muji tersentak dia melihat penampilan Sugi yang tampak kacau balau. "Kamu kenapa?" "Aku mau pesugihan jual anak." Muji menggelengkan kepala tak percaya. Lalu Sugi menjelaskan kalau kondisinya sekarang sedang terhimpit. Sudah bertahun-tahun anak pertamanya sakit tak kunjung sembuh. Segala daya dan upaya telah ia lakukan. Bahkan Sugi telah menjual seluruh tanah warisan sampai terakhir dia menggadaikan rumah yang mereka tinggali untuk biaya pengobatan anaknya. Namun belum juga menunjukkan tanda-tanda membaik. Entah penyakit apa yang menggerogoti tubuh anaknya sampai kurus dan penuh luka basah, penuh nanah yang berbau busuk. Sudah beberapa rumah sakit dia datangi untuk menjalani pengobatan, namun tiap dokter mendiagnosa penyakitnya berbeda-beda. Dokter terakhir yang menangani mengatakan kalau anaknya terkena penyakit autoimun. Namun menurut Sugi, dia merasa dokter itu pun seperti tidak yakin dengan diagnosanya sendiri. Anaknya juga kerap kali mengamuk histeris ketakutan, meronta-ronta seakan dia seperti melihat makhluk yang hanya dapat dilihat oleh dirinya sendiri. "Aku kasihan sama anakku, dia kesakitan terus. Jika di dunia dia tersiksa, mungkin di akhirat dia bisa bahagia, gak sakit lagi, biar aku yang menanggung dosanya." Suara Sugi gemetar, dia menangis menyadari dirinya telah gagal menjadi seorang orang tua. "Gila, kamu yakin dengan keputusanmu, Ki? Rumah sudah aku gadai. Lihat wajahku ini habis dihajar preman penagih hutang. Jika dalam waktu 3 hari aku tidak bisa membayar, maka rumahku diambil. Terus mau tinggal di mana aku ini dan keluargaku?" Ucap Sugi terlihat frustasi. "Lagi pula sudah tidak ada harapan untuk Dimas. Aku merasa dia juga lebih memilih mati dibandingkan hidup tersiksa seperti ini. Tolong aku, Ci. Aku sudah buntu. Nanti kalau aku berhasil, aku bagi untuk kamu, biar aku saja yang menanggung resikonya." Muji meminta Sugi untuk menunggu. Dia berganti pakaian, mengambil 1 buah keris dan 1 kresek hitam kecil. Kemudian mengajak Sugi pergi lewat pintu belakang. Halaman belakang rumah Muji dipenuhi dengan perkebunan singkong yang berbatasan langsung dengan makam tua desa yang susunan desanya terlihat berantakan. Mereka berhenti tepat di kuburan baru yang undakan tanahnya masih rapi. "Kita mau ngapain?"
Tanya Sugi. Ikut saja, biar tubuhmu kuat sebelum ke Simbah. Muji menancapkan kerisnya di atas kuburan tersebut. Dari dalam kresek hitam dia mengeluarkan dupa, seperangkat ubo rampe. Kemudian dia meminta Sugi untuk kuat dan mengabaikan apapun yang dilihat ataupun didengar. Muji mulai ritual. Dia membaca ajian mantra berbahasa Jawa, lalu membuat lubang dengan jari telunjuknya. Dari dalam saku baju, Muji mengeluarkan satu gelas loki kecil dan meletakkannya terbalik tepat di atas lubang tersebut. Seketika lubang tersebut mengeluarkan asap pekat yang memenuhi gelas, lalu asap-asap itu meninggalkan bekas seperti darah yang mengerak. Ketika gelas itu dibalik, darah kering mencair menjadi darah kental berwarna pekat. Minum. Muji menyodorkan gelas itu kepada Sugi. Minum cepat. Sugi manut. Dia meminum darah itu dalam sekali teguk. Lalu seketika matanya terbelalak lebar melihat pocong-pocong seperti berbaris memperhatikan mereka dari berbagai arah. Sugi terkejut, tubuhnya seketika memelas, namun Muji langsung menarik Sugi untuk segera pergi dari makam itu. Sugi seperti orang sawan, tubuhnya menegang. Sampai di halaman rumah Muji, Sugi seketika berteriak dan terkapar di atas tanah. Dia menabrak sosok perempuan cantik namun berbau busuk. Sugi gelagapan. Muji buru-buru membopong paksa Sugi untuk masuk ke dalam rumah. Dengan napas tersengal dan shock, Sugi bertanya, "Itu tadi apa? Perempuan itu tadi siapa, Ji?" Muji menghela napas panjang. "Perempuan itu mayat baru mati yang darahnya tadi kau minum." Tidak ada pilihan, Sugi bermalam di rumah Muji dengan mata terjaga karena tidak bisa tidur. Sepanjang malam dia merasa diperhatikan. Beberapa kali matanya sekilas melihat pocong di tiap-tiap jendela rumah Muji. Pagi harinya mereka berkemas. Muji membawa Sugi menuju ke tempat dukun yang dia kenal sebagai perantara pesugihan jual anak. Tempat dukun tersebut berada di dataran tinggi Jawa Tengah. Mereka melewati jalan berliku dengan pohon-pohon rimbun, lalu tiba di sebuah desa yang cukup aneh. Sebagian besar bangunan di desa tersebut berupa rumah-rumah semi permanen yang terbuat dari kayu dan rajutan bambu. Lantainya masih tanah. Selayaknya melintas di kampung orang, Sugi merundukkan badan mengucap permisi kepada setiap orang yang ia temui. Ada beberapa wanita parubaya berjejer di tiap-tiap rumah mengenakan kemben sambil menyarit atau mencari kutu rambut anak perempuan remaja yang juga mengenakan kemben. Sugi mengucap permisi, namun orang-orang tersebut tampak mengabaikan mereka. Tatapan orang-orang itu terasa mengintimidasi tanpa membalas sekalipun ucapan permisi dari Sugi. Selain itu, aroma pekat kemenyan tercium menyengat bersumber dari satu wadah bening berisikan sesaji yang rupanya hampir ada di depan setiap pintu rumah. Kala itu Sugi menduga kemungkinan seluruh warga desa di sini masih menganut kejawen. Mereka tiba di rumah dukun yang diketahui bernama Mbah Darso, kakek tua yang berpakaian putih polos mengenakan jarik. Sepintas penampilannya jauh dari rupa dukun-dukun yang erat dengan klinik. Mbah Darso mempersilahkan mereka untuk menunggu di teras rumah yang lantainya pun masih tanah.
Mereka tiba siang hari, namun sampai maghrib menjelang mereka belum mendapat instruksi apa-apa dari Mbah Darso. Muji hanya meminta Suki untuk menunggu. Maghrib berlalu tanpa kumandang adzan terdengar dari desa itu. Setelah langit gelap, Mbah Darso baru menghampiri mereka. Dia langsung meminta Suki untuk mandi di sebuah sendang atau pemandian yang berbatasan langsung dengan sungai yang menjadi sumber air di desa tersebut. Suki nurut. Mandi di sendang menjadi pembuka dari serangkaian ritual yang dia tempuh pada malam itu. Tidak diketahui spesifik seperti apa ritual yang dia lakukan, namun pada tahap akhir ritual dia lakukan secara tertutup di ruang kecil di rumah Mbah Darso. Di ruangan temeram itu, meja Mbah Darso sudah dipenuhi dengan aneka sesaji. Di bagian tengah meja ada panci berisikan air mendidih yang di dalamnya sudah dicampur dengan kembang-kembang dan ubur rampe. Dia mengeluarkan satu boneka kecil yang terbuat dari akar-akar yang dililit dengan benang. Suki duduk tepat di hadapan Mbah Darso. "Getih anak, boneka ini terhubung dengan sukma dan darah yang mengalir dari tubuh anakmu. Kamu yakin akan menjual anakmu?" tegas Mbah Darso. "Yakin, Mbah. Ketika boneka sudah masuk ke dalam air yang mendidih ini, maka di rumahmu, anakmu akan menemui ajalnya. Apa kamu sanggup?" Suki mengangguk pelan. Mbah Darso memejamkan mata. Dia membaca ajian mantra serupa senandung dalam bahasa Jawa yang tidak ia mengerti. Kemudian boneka itu dimasukkan ke dalam air panas tersebut yang masih mengepulkan asap. Sesaat kemudian, sakit. Bapak, tolong, adik sakit." Terdengar suara anak perempuannya merintih kesakitan menggema dalam ruangan tersebut. Seketika raut wajah Suki panik dan gagap. "Mbah, itu suara anak terakhir saya, Mbah. Kenapa dia? Saya mau numbalin anak pertama saya, bukan anak terakhir, Mbah." Mendengar hal tersebut, dukun itu tersengang. "Kamu tidak bisa memilih. Sejak awal saya juga tidak tahu anak mana yang akan kamu tumbalkan. Dia memilih anak yang paling kamu sayang." Wajah Suki memerah marah dan panik. Sementara itu suara bening masih terdengar kian merintih mengerang kesakitan. "Enggak, saya enggak mau kalau anak terakhir saya yang diambil, Mbah." "Suki, kamu telah mengucap ijab. Apa yang sudah dimulai tidak bisa diakhiri seenak jidatmu." Tiba-tiba Mbah Suki mencelupkan tangannya sendiri ke dalam air panas tersebut tanpa peduli rasa sakit yang membakar kulitnya. Boneka yang sudah tercelup itu diangkatnya dari dalam air. Suki hilang kendali. Dia menuding sang dukun menjebaknya. Sebaliknya, Mbah Darso juga bingung dengan reaksi Suki yang sebelumnya datang dengan tekad bulat untuk melakukan pesugihan getih anak. Suki beranjak berdiri dengan gamang, lalu bergegas keluar ruangan meninggalkan Muji yang tak sempat menahannya. Secepat mungkin dia mencari jalan pulang agar segera tiba di rumah. Suki berlari tanpa alas kaki. Dia mencari tumpangan demi tumpangan yang sejalan dengan arah pulang. Dia amat mengkhawatirkan kondisi anak perempuannya. Suara rintihan bening terus terngiang di kepala sepanjang perjalanan pulang. Mobil terakhir yang Suki tumpangi berhenti sampai di batas desa. Suki menyusuri jalan tanah
membabat ilalang mencari jalan pintas melintasi perkebunan warga. Rumah-rumah di desa tempat dia tinggal saling berjarak dengan petak-petakan sawah, kebun dan pekarangan yang cukup luas. Belum sembuh luka-luka lebam di wajahnya, kini disusul oleh luka berat dan lecet di sekujur kaki Sugi yang sakitnya tak dirasa. Bersimbah keringat, Sugi tiba di rumah. Bu. Sugi terkesiap menyadari apa yang dilihat matanya terbanding terbalik dengan apa yang dikhawatirkan. Keluarganya tampak bahagia, sang istri tampak menyambut hangat Sugi dengan senyum sumringah. Makanan lengkap dengan aneka lauk pauk berjejer di meja makan. Melihat Sugi pulang, Bening berlari kecil memeluk Sugi seperti anak yang rindu dengan bapaknya. Sungguh pemandangan yang rasanya Sugi sendiri lupa kapan terakhir kali dia melihat putrinya sebahagia ini. "Bapak pulang," sambut Bening. Sontak Sugi langsung memeriksa seluruh bagian tubuh Bening. Tubuh Bening utuh, tak ada yang kurang. Sugi lega, dia memeluk erat anak perempuannya tersebut. "Pak, ya ampun, kamu kok kucel gini? Mandi dulu ya." Sugi terlihat bingung, mencerna dan menduga dari mana sumber makanan itu berasal. Dari mana baju-baju baru dan mainan-mainan yang berserakan di ruang tengah rumah mereka. Oh iya Pak, tadi ada orang sepertinya teman kerja Bapak. Dia kesini bawa 2 tas isinya uang. Katanya itu hasil kerja Bapak. "Siapa?" tanya Sugi. Ibu tanya nama nggak dijawab Pak. Dia sepertinya buru-buru. "Makasih ya Pak, Ibu seneng banget. Tadi Ibu ajak Bening ke pasar. Dia beli baju dan mainan sendiri. Seneng banget dia. Terus tadi Ibu juga sudah langsung bayarkan hutang-hutang kita ke juragan. Tinggal besok Bapak ambil surat tanah dan rumah kita. Katanya juragan mau ketemu langsung sama Bapak," jelas istri Sugi. Sugi tertegun, dia melangkah pelan ke dalam rumah dengan tatapan tak percaya. Sugi senang bisa melihat keluarganya kembali utuh dan bahagia. Tapi di sisi lain, Sugi tahu betul uang-uang itu bersumber dari mana. Ia ingin rasanya menghentikan semua itu. Namun apa daya, uang-uang tersebut sudah dipergunakan oleh istrinya sebagaimana mestinya. Kemudian Sugi tak sampai hati merusak kebahagiaan anak istri yang telah lama menelan kepahitan hidup sengsara. Sugi bergegas mandi dengan isi kepala berkecamuk. Dalam batinnya mengucap, "Celaka." Selepas mandi, Sugi berpesan dengan istrinya yang membawa 1 piring makanan yang akan disuapkan kepada Dimas, anak pertamanya. Dia mengatakan akan makan menyusul setelah melihat Dimas. Biar Bapak saja." Sugi meraih piring tersebut lalu masuk ke kamar Dimas. Tampak jelas kedua mata Dimas sesekali melotot lebar saat langkah Sugi masuk. Dimas tidak bisa menggerakkan lehernya, tubuh kurusnya kaku. Dia seperti mayat hidup. Sugi mendekat ke ranjang Dimas, dia membelai lembut kepala anaknya tersebut. "Bapak sudah pulang," ucap Sugi kepada anaknya itu.
Namun raut wajah Dimas seperti ketakutan. Urat-uratnya menonjol keluar seperti berusaha bangkit berdiri namun tak bisa. Suki belum menyadari kejanggalan pada anaknya. Dia mulai menyuapi makanan dari piring yang berisikan penuh lauk-lauk lengkap. Suapan pertama, Dimas seperti enggan membuka mulut, namun tenaga Suki lebih kuat untuk memaksa makanan itu masuk ke dalam mulut Dimas. Suki tersenyum, tetapi Dimas melepai makanan lewat sela-sela pinggir mulutnya. Suki mulai khawatir. "Kamu harus makan, Nak. Bapak habis pulang kerja. Nanti Bapak cari dokter terbaik di kota untuk mengobati kamu ya." Suapan kedua, Suki memaksa lagi 1 sendok makanan itu ke mulut Dimas yang merapat. Namun seketika tubuh Dimas mengejang seperti meronta-ronta sampai menggerakkan kaki-kaki dipan kasur yang berdecit di lantai kayu. Mata Dimas melotot lebar, dia ketakutan seperti hendak bersuara namun lehernya tercekat. Suki panik melihat Dimas meronta begitu kuat. "Nak, kamu kenapa?" Dimas gelagapan, pandangannya mendelik tajam ke piring yang ada di tangan Suki. Suki tersentak kala melihat piring di tangannya bukan berisi nasi dan lauk pauk, melainkan penuh dengan bangkai tikus yang perutnya sudah tercapik-capik mengeluarkan belatung yang menggeliat menyebar. Brang! Piring itu jatuh dan pecah ke lantai. Suki melihat ke Dimas yang mulutnya dipenuhi dengan darah. Jeroan tikus dan belatung bekas dia suapi tadi. Dia menyekam mulut Dimas dengan tangannya. Dia panik sampai tangannya ikut gemetar. Suki keluar kamar. Betapa syoknya dia ketika melihat meja makan itu dipenuhi hal serupa, bangkai-bangkai tikus, gumpalan jeroan tikus yang dikunyah oleh sang istri, serta yang paling mengejutkan ialah dia melihat Bening, anak perempuan kecil itu, tengah memakan 1 ekor tikus utuh yang sudah dirobek oleh giginya sendiri. Bening terlihat menyantap dengan lahap, bahkan dia melihat ke bapak sambil tersenyum meringis. Sontak Suki berteriak. Istrinya menghampiri Suki yang terlihat gelagapan seperti ingin teriak namun tak bersuara. "Bapak!" Satu hentakan membuat pandangan Suki kembali seperti sedia kala. Tidak ada lagi bangkai-bangkai tikus di meja makanan dan piring pecah di kamar Dimas menumpahkan lauk pauk sebagaimana sebelumnya. Namun yang tetap sama ialah raut Dimas yang masih menegang takut. Kala itu Suki memaksa dirinya untuk percaya bahwa apa yang dia lihat sebelumnya hanyalah halusinasi belaka. Dia tahu telah melakukan kesalahan fatal, tapi saat ini hanya kuasa Tuhan dan perlindungannya darinya yang diharapkan dapat menjadi penyelamat Suki dan keluarga. Dari 2 tas yang dimilikinya, Suki mengambil 1 tas yang masih terisi penuh uang. Dia pamit ke istrinya, meminta restu berniat untuk menyumbangkan sebagian hartanya ke salah satu pondok pesantren tak jauh dari desa dan ikut mengembangkan koperasi desa. Katanya dengan bersedekah dapat menolak bala dan memudahkan segala urusan kita, Bu. Bapak ingin sumbangan ini untuk kesembuhan Dimas dan bantu koperasi desa supaya bisa lebih bermanfaat, ucap bapak. Lebih jauh dari itu, dari lubuk hatinya, dia berharap dengan bersedekah dapat menjadi jalan keluar dari ketakutan yang sebenarnya, teror dan tumbal kematian.
Suki berangkat menemui ustadz pimpinan pesantren yang ia kenal, kemudian menemui pengurus koperasi yang tampak kegirangan mendapat suntikan dana dari Suki. Uang ini akan sangat bermanfaat untuk membantu warga-warga mengembangkan usahanya, Pak. Saya akan jaga amanat Bapak Suki ini. Saya pastikan investasi dari Pak Suki ini tidak akan rugi. Suki tersenyum, sejatinya dia juga tidak berharap uang yang dia berikan ke koperasi dapat menjadi investasi yang berbalik menguntungkan. Niatnya bulat, hanya ingin bersedekah dan menjadikan uang panas yang dia terima dengan cara pesugihan itu dapat menjadi manfaat untuk orang banyak. Tanpa berlama-lama, Suki kembali pulang dengan kantung tas yang sudah kosong. Tas itu dia letakkan di bawah kasurnya bersebelahan dengan tas yang masih terisi uang. Seharusnya sepulang dari pesantren, Suki berharap batinnya menjadi lebih tenang. Namun, di rumah 2 lantai yang sudah puluhan tahun ia tempati itu, justru dia merasa ancaman kian mengintai. Pertama kalinya Suki merasa tak nyaman dan tak tenang berada di rumah sendiri, seolah rumah yang dulunya terasa terlalu besar untuk dihuni satu keluarga, kini terasa seperti setiap sudutnya ada yang memperhatikan Suki. Malam itu Suki terbangun dari tidurnya. Dia merasa suhu kamarnya menjadi panas sampai membuatnya banjir keringat. Ketika itu, Suki menyadari bahwa istrinya sudah tidak ada lagi di sampingnya. Terdengar suara seperti orang sedang berbincang dengan berbisik-bisik kuat dari arah ruang tengah rumahnya. Tak jelas artikulasi dari bisikan itu, hanya terdengar seperti orang yang berbisik dengan tempo sangat cepat. Suki beranjak dari kasur untuk memeriksa. Dia sempat berpikir, dengan siapa ya istriku berbicara tapi bisik-bisik? Apa dengan Bening? Sudah sepertiga malam, mana mungkin Bening masih terbangun. Suki melangkah pelan, semakin dia mendekat ke ruang tengah, semakin suara berbisik itu terdengar keras namun tetap tak jelas. Pintu kamar sedikit terbuka saat dia keluar ruang tengah, suara itu seketika senyap. Hanya ada istrinya yang mengenakan mukena sedang sholat di ruang tengah. Suki bernapas dengan lega. Namun ketika dia hendak berbalik, dia baru menyadari satu hal. Istrinya sholat menghadap arah yang berlawanan dengan kiblat. Ketika Suki panik, dia berbalik arah lagi menghampiri sang istri. Saat istrinya sedang duduk tahiyat akhir, dia melihat istrinya berbisik dalam tempo cepat dan keras, persis seperti suara yang tadi dia dengar. Bisikan itu kian kuat, kepala istrinya bergerak-gerak ke kiri dan kanan seperti sedang menghayati doa. Tapi Suki tahu betul bahwa yang dia ucap dalam bisikan itu bukan bacaan sholat. Telunjuk istrinya juga bergerak-gerak dengan cepat. Bu. Suki memanggil istrinya, namun tak mendapat jawaban. Dia merasa ini sudah tidak beres. Maka Suki mempercepat langkahnya lalu memegang kedua sisi pundak istrinya dari belakang. Ketika itu, istrinya berbalik dengan wajah pucat, urat-uratnya menonjol keluar dan matanya melotot lebar sambil berbisik kian kuat. Suki sempat tersentak, namun tubuh istrinya langsung roboh di pangkuannya.
Istri Sugi langsung pingsan tak sadarkan diri. Sugi membopongnya ke kamar, isi kepalanya panik gak karuan. Dia bingung harus berbuat apa. Kaki istrinya terasa dingin sekali, namun dahinya panas tinggi. Sugi segera mengompres kening istrinya dengan air hangat, berharap demamnya segera turun. Malam itu, Sugi tertidur duduk di tepi kasur tempat istrinya berbaring. Rasanya tak lama sejak Sugi tak sengaja terlelap, dia mendengar suara Dimas menjerit kesakitan. Sugi terbangun, dia melihat istrinya sudah tidak ada di ranjang. Buru-buru Sugi menghampiri ke kamar Dimas dan betapa terkejutnya dia melihat istrinya memukul-mukul anak pertamanya sendiri dengan sapu sekeras mungkin. Sugi refleks menghalau, namun karena istrinya melawan, dia tak sengaja mendorong keras sampai jatuh dan melemas di lantai. Saat sadar istrinya seperti linglung, dia sendiri kaget atas apa yang diperbuat dan tak menyangka. "Maafin ibu," istrinya menangis merasa bersalah. Pagi harinya istri Sugi bercerita kalau dia bingung sama dirinya sendiri. Tadi malam dia mengaku melihat perempuan yang menggendong bening. Setelah dia dekati, perempuan berwajah pucat itu berteriak keras kepadanya, "Minggah to kabeh!" Lalu secepat kilat perempuan itu seperti hendak menerkam ibu dengan kuku-kuku hitamnya. Setelah itu, dia seperti hilang kendali atas dirinya sendiri. Kadangkala alam sadarnya lenyap dan kembali tanpa bisa dia kontrol. "Apa yang sedang terjadi sama ibu, Pak? Perempuan itu seperti terus mengikuti ibu." Belum sempat bapak menjawab, suara jeritan bening dari dalam kamarnya membuat mereka tersentak kaget. Buru-buru mereka memeriksanya. Betapa terkejutnya mereka kala melihat bening menangis dengan darah mengucur deras dari kemaluannya sampai menggenang di lantai. "Bening!" Ibu memeluk tubuh bening yang melemas. Seketika bening tak sadarkan diri. Panik, bapak langsung menggendong bening dan membawanya ke rumah sakit. Darah yang keluar dari bening mengeluarkan bau amis yang amat menyengat. Di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa bening mengalami pendarahan, namun belum diketahui pasti apa penyebabnya. Bening mengalami menstruasi hebat sampai pendarahan di usianya yang baru menginjak 8 tahun. Di kepala Sugi semua itu terdengar tidak masuk akal, terlebih ketika dokter mengatakan bahwa dia baru pertama kali melihat darah mens keluar sebanyak itu. Setelah melakukan perawatan singkat, bening bahkan diperbolehkan pulang tanpa dirawat inap. Sejak hari itu, rumah mereka terasa berbeda. Bening kian sering mengalami pendarahan melalui kemaluan setiap harinya. Sungguh tak wajar. Bekas darah bening terasa menyerba ke seluruh isi ruangan. Aroma itu menyelinap melalui tiap-tiap celah dinding, membekas dan menetap menyelimuti lantai. Rumah mereka tak ubahnya rumah jagal yang selalu tercium bau amis, darah, dan kawanan lalat-lalat bertebangan. Ibu juga menjadi aneh kala malam dia kerap melindur dan tak sadarkan diri tertidur di halaman belakang. Satu malam, dia kedapatan seperti kerasukan memukul-mukul Dimas yang sedang tidur sambil berteriak, Tangi kowe minggat." Lalu satu malam di lorong lantai 2, bapak terbangun menyadari ibu sudah tidak ada di sampingnya.
Karena takut terjadi apa-apa, bapak bergegas mencari ibu yang biasanya melamun di halaman belakang. Tapi di ujung lorong kamar lantai 2, samar-samar dalam kegelapan dia melihat sosok pendek yang menatap ke arahnya. Ketika ia dekati, rupanya perempuan itu ialah sosok yang ia lihat di rumah Muji. Sosok yang mayat baru mati, yang darahnya dia minum melalui ritual di kuburan. Kali ini sosok itu tampak mengerikan. Dia hanya setengah badan, dari perut ke atas. Kedua telapak tangannya menopang ke dagu. Lalu secara mengejutkan perempuan itu tertawa dan bergerak cepat, berjalan dengan siku tangannya ke arah bapak. Sontak bapak yang ketakutan berlari ke arah berlawanan menuruni tangga, lalu berhenti saat dia melihat Bening tengah duduk seorang diri membelakanginya di meja makan. "Bening, lagi apa malam-malam?" ucap bapak mencoba tenang. "Lagi betulin boneka, kepalanya putus, Pak." Bening menjawab dengan polos sambil menunjukkan boneka yang persis dengan media boneka yang dicelupkan oleh dukun ke wadah mendidih saat dia melakukan ritual getih anak. Bening tengah menyulam kepala boneka yang putus. Bapak terkesiap panik. Dia langsung merampas boneka itu dari Bening, kemudian dilemparnya sembarangan. "Kamu dapat dari mana boneka ini?" Bening hanya menangis. Kepanikan bapak membuat intonasinya meninggi seperti membentak. Dalam dekapan bapak, dia merasakan rembasan dari tubuh anaknya. Bening pendarahan lagi sampai tak sadarkan diri. Semua kejanggalan ini sudah tidak lagi bisa ditoleransi logika. Terlebih dari itu, Sugi amat khawatir dengan keselamatan Bening dan istrinya yang menjadi aneh. Hari itu Sugi pamit pada istrinya tanpa mengatakan tujuan yang sebenarnya. Sugi hendak mendatangi lagi sang dukun, tempatnya melakukan ritual untuk meminta pertanggungjawaban. Setibanya di rumah dukun, emosi Sugi langsung meletup-letup. "Saya nggak butuh semua uang itu, Mbah. Tolong sembuhkan anak saya, keluarga saya. Saya juga tidak menyelesaikan ritual sampai tuntas. Kenapa saya kena dampaknya?" Dalam santai dukun itu mengatakan, "Tapi uangnya sudah kamu pakai toh. Sudah dimakan sama anak istrimu. Sejak awal saya sudah bilang, apa yang dimulai tidak bisa diakhiri. Ritualmu memang tidak tuntas, tapi ijab sudah dilakukan. Saat boneka itu masuk ke air, sejak saat itulah anakmu sudah bukan lagi milikmu." "Maksudmu apa, Mbah?" tanya Sugi. "Tidak seharusnya saya mengatakan ini, tapi sekarang yang ada di rumahmu itu sudah bukan anakmu. Iblis itu telah masuk ke raganya. Jika kamu ingin selamat, bunuh anak itu atau anak itu yang akan membunuh keluargamu yang lain." "Biadab!" Sugi meledak. Dia mengacak-acak benda-benda di sekitarnya sampai akhirnya dukun itu memperingatinya. "Sebaiknya kamu pulang. Masih ada keluargamu yang harus dijaga." Kalimat itu entah mengapa menyentak Sugi. Sepanjang perjalanan pulang, firasatnya seperti tidak enak. Pikirannya juga berkecamuk. Dia berharap apa yang diucapkan dukun itu hanyalah bohong belaka. Tidak mungkin dia membunuh anak tersayangnya sendiri.
Benar saja, Suki sampai di rumah kala langit sudah gelap. Ada bendera kuning terpasang tepat di depan rumahnya, bertuliskan nama anak pertamanya, Dimas Prayetno bin Sugianto. Dia langsung terperanjat dan merangkak ke dalam. Suki histeris melihat anak pertamanya sudah ditutupi kain. Begitupun istrinya yang tampak terpukul dan Bening yang hanya terdiam. Ada apa ini? Pertanyaan itu hanya sampai di kepalanya tanpa sempat disuarakan. Perasaan bercampur aduk. Ada yang janggal dari mayat Dimas saat pagi hari mayat akan dikuburkan. Ada cairan coklat berbau busuk menyengat yang merembes di kain kafan Dimas. Sempat beberapa kali diganti, namun cairan itu seperti tak berhenti. Jenazah Dimas yang sejatinya baru meninggal semalam sudah seperti mayat busuk yang sudah lama. Hal tersebut menjadi buah bibir tetangga yang membuat istri Suki kian tertekan. Setelah kematian Dimas, istrinya cenderung pendiam, seperti menyimpan sesuatu yang dia tahan untuk tidak meluap. Tak lama setelah itu, perwakilan dari koperasi datang ke rumah menemui Suki untuk memberikan uang dalam jumlah yang tak sedikit. Ini uang pembagian hasil koperasi, Pak. Tiba-tiba ada pembeli dari kota yang berani membayar hasil panen petani kita dengan harga tinggi. Sungguh berkah, Pak, buat kita. Suki terdiam. Harusnya dia merasa senang mendapat kabar tersebut. Namun di kepalanya malah mempertanyakan kejanggalan-kejanggalan yang tak masuk akal. Dari mana orang kota itu atau tempat terpencil seperti apa ini? Hasil panen desa ini bukan kualitas terbaik di wilayah desa. Harga tersebut sangat tidak masuk akal. Suki menerima uang tersebut, namun dia memberikan lagi separuhnya untuk diperdayakan kembali oleh koperasi. Satu malam, istrinya berteriak histeris ketakutan. Dia menutup telinganya lalu meringkuk di sudut kamar seperti terdesak. Suki menemukan istrinya dalam keadaan ketakutan. Dia mencengkeram pundak dan coba menenangkannya. Bu, ini bapak, Bu. Kamu kenapa? Pak, mereka siapa? Siapa yang ibu lihat itu, Pak? Kenapa dia minta kita pergi? Apa yang bapak lakukan? Pertanyaan Suki dijawab dengan deretan pertanyaan bertubi-tubi yang selama ini disimpannya sendiri. Kenapa jenazah Dimas seperti itu? Kenapa Bening? Ibu berteriak. Jujur sama ibu, bapak ketemu Muji lagi kan? Celetuknya. Entah apa yang diketahui sang istri, Suki merasa ruang rahasia yang berusaha ditutup rapat-rapat kini telah ditelanjangi oleh istrinya sendiri. Suki menangis mengakui kesalahannya. Iya, Bu, bapak ketemu Muji lagi. Maafin bapak, Bu, bapak buntu. Kamu bunuh anak kita, Pak. Kenapa tidak aku saja yang kamu bunuh? Suki akhirnya mengakui apa yang dia perbuat dan pesugihan ketik anak yang dia jalani. Malam itu, istri Suki tampak hancur. Dia merasa dunianya sudah selesai, hanya Bening yang tersisa menjadi alasannya untuk bertahan. Aku cuma minta satu, Pak. Terserah yang lain, tapi tolong, apapun yang terjadi, jaga Bening, pinta istrinya. Suki berjanji pada istrinya bahwa dia akan mencari jalan keluar atas semua yang dia perbuat. Dia hanya meminta istrinya untuk bertahan dan perihal Bening, sekalipun ada di antara mereka yang harus mati,
Suki memilih memberikan nyawanya sendiri dibanding keluarganya. Dia berjanji pada istrinya akan menjaga satu anaknya yang tersisa. Singkat cerita, teror kian intens terjadi di rumah mereka. Sosok perempuan itu terus mengganggu mereka setiap malam. Bening masih terus pendarahan. Rumah mereka semakin tidak layak disebut rumah karena baunya yang amis sudah melebihi pasar daging yang kotor. Hidung mereka seperti sudah kebas akan semua itu. Suki berangkat lagi ke tempat dukun tersebut untuk mencari jalan keluar. Namun setibanya di rumah dukun, dia mendapat kabar dari warga sekitar bahwa dukun itu sudah meninggal, ditemukan bunuh diri dengan menggorok lehernya sendiri. Suki frustasi, orang yang diharapkannya dapat memberikan jalan keluar sudah tidak ada. Dia juga mendatangi Muji, tapi kawannya tersebut tidak pernah ada di rumah, seperti sengaja menghindarinya. 1 bulan setelah kematian Dimas, kini giliran istri Suki yang meregang nyawa dengan cara tragis. Entah apa yang terjadi, tapi istri Suki ditemukan dalam keadaan tertimpa reruntuhan pohon di halaman rumah mereka sendiri. Malam kematian sang istri, Suki sempat melihat Bening dalam rupa berbeda. Wajahnya pucat dengan urat-urat membiru yang menonjol keluar. Suki sempat berpikir kematian Dimas menjadi mahar pelunasan atas pesugihan ketik anak yang dia lakukan. Namun, mengapa kini jenazah istrinya juga mengalami kondisi serupa? Mengeluarkan cairan coklat dan membusuk hanya dalam 1 malam. Suki hilang arah. Beberapa kali Bening kerasukan hendak membunuhnya. Namun, beruntungnya Suki masih bisa menyelamatkan diri. Beberapa kali dia juga sempat berpikir untuk membunuh anaknya tersebut karena frustasi. Namun, dia teringat pesan terakhir dan janjinya pada sang istri untuk menjaga Bening apapun yang terjadi. Suki berkeliling membawa anak kecil yang tampak polos tak mengerti apa-apa sampai kelihatan lusuh mencari pertolongan. Dia tiba di pesantren tempatku mondok. Bapak itu, Suki, bercerita dengan Pak Yai Ustadz di pesantrenku untuk meminta pertolongan. Namun Pak Yai tampak tak bisa berbuat banyak. Dia mengatakan pada Suki untuk ikhlas. Pak Yai bercerita kepadaku bahwa anak itu sebenarnya memang sudah bukan lagi anaknya dan anak itu harus dikuburkan dengan layak agar tidak lagi menjadi media bagi sang iblis mencelakakan manusia. Pak Yai tak sampai hati mengatakan itu, namun dia yakin Suki mengerti maksudnya. Dari kisah Pak Suki dan keluarga, aku belajar bahwa tidak ada pesugihan yang bisa membawa bahagia. Setan penuh dengan intrik menipu daya manusia. Sebagai makhluk yang berakal dan memiliki derajat yang lebih sempurna daripada setan, bijaklah kita untuk tidak terjerembab ke dalam muslihatnya. Sejatinya setan tidak akan bisa menyakiti manusia tanpa perantara manusia itu sendiri, baik dukun ataupun diri sendiri. Pada kasus Pak Suki, aku melihat setan bisa menyakiti keluarganya karena Pak Suki sendiri yang sebelumnya menyerahkannya melalui ijab pesugihan. Dia telah terjerumus dalam manipulatif setan. Sampai saat ini, Pak Yai belum bercerita lagi mengenai kabar Suki dan anaknya. Tapi, apapun yang terjadi, semoga mereka selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa.
Sekian cerita kali ini, dan apabila ada kesalahan saya meminta maaf, dan semoga kalian bisa mengambil pelajaran dan memetik hikmahnya dalam kisah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.